Dia oke. 1 Yohanes itu ialah pengajaran dari Rasul Yohanes yang menentang ajaran sesat pada saat itu. Di mana ajaran itu mengajarkan bahwa tidak mungkin kebaikan dan keburukan itu menjadi satu. Gitu. Jadi Rasul Yohanes memberikan dasar di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini, ayat 4 ayat yang sangat berkesan sekali gitu ya, khususnya bagi saya. Saya boleh minta yang cewek untuk membacakan ayat 1 sampai 4 ini? Aduh, ya. Ada yang bisa membacakan? Membaca, Bapak. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami kenal tentang firman hidup, itulah yang kami saksikan dan beritakan, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, yaitu persekutuan dengan Bapa dan Yesus, itulah sukacita kami. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tadi yang bacain siapa namanya? Mary, Pak. Mary, terima kasih ya, Adik Mary. Ini satu hal yang perlu kita ingat selalu bahwa yang kenal, jadi Rasul Yohanes itu mengenal Yesus. Yesus itu firman hidup. Jadi Yesus itu adalah satu kesatuan sebagai manusia, tapi dia juga adalah Tuhan dan dia adalah firman yang hidup. Itu yang mau disaksikan oleh Rasul Yohanes. Lalu yang ayat 3 dikatakan supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, yaitu persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Jadi tujuannya Rasul Yohanes waktu memberi kesaksian kepada orang-orang yang mau diberi kesaksian itu ialah supaya setiap orang yang ada itu bisa ada persekutuan dengan kami, maksudnya dengan kami, dengan Rasul Yohanes. Lalu, kalau sudah ada persekutuan dengan Rasul Yohanes, di situ itu ada persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Dan itu adalah sukacitanya Yohanes. Jadi, Rasul Yohanes mengajarkan firman Tuhan dengan tujuan supaya orang-orang itu nanti punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi ada di sini selalu ada prinsip persekutuan dengan kami itu adalah persekutuan secara horizontal dan persekutuan dengan Bapa dan Yesus itu adalah persekutuan secara vertikal. Ini semuanya ada di dalam satu persekutuan dan selalu kita ingat ada dengan kami dan dengan Bapa dan Yesus itu penting sekali. Jadi jangan sampai melupakan hal yang dua elemen ini. Tapi di sini dikatakan bahwa in the end, waktu tujuan awalnya ialah memberitakan tentang firman hidup, yaitu firman yang hidup, bukan firman yang mati. Di mana firman hidup itu ialah, kita tahu siapa? Yesus sendiri. Dan Yesus itu yang menjadi berita utama di dalam setiap persekutuan kita. Dan pada saat kita memberitakan Tuhan Yesus sebagai yang utama, kita bukan memberitakan Tuhan Yesus yang secara mati, bukan memberitakan Tuhan Yesus yang katanya ini, katanya orang itu, tapi Tuhan Yesus yang saya kenal, yang kita kenal. Kalau kita ngomongkan pengetahuan tentang Yesus, itu beda dengan memberitakan Yesus yang saya kenal. Pada saat kita ngomongkan Yesus yang saya kenal, kita itu ngomongkan bahwa kalau kamu mengenal Yesus yang saya kenal, berarti saya juga memberikan, maksudnya menyatakan kehidupan saya sebagai cerminan Yesus yang hidup dalam diri saya. Jadi kita waktu ada di kelompok kecil, itu kita memberitakan kepada adik-adik kita Yesus yang hidup dalam diri saya.
bukan cuma ilmunya tentang Yesus. Jadi itu yang perlu kita garis bawain. Dan perlu juga diingat di sini, waktu kita mengenalkan Tuhan Yesus dalam persekutuan, kita itu tidak ada maksud yang macam-macam. Bukan kita kenalkan Tuhan Yesus ke adik bimbingan kita, supaya nanti adik bimbingan kita bisa jadi pengurus di persekutuan, atau adik bimbing kita menjadi ini atau itu, bukan. Jadi kita mengenalkan Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya dia juga kenal Tuhan Yesus. Supaya dia itu punya persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, itu adalah orang yang diselamatkan. Di Yohanes 4 ya, ayat 6. Nah, sekarang sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Bentuk persekutuan yang ada, ini saya akan selalu ngomongkan bahwa persekutuan itu ada dua macam memang, yang secara umum ya. Bisa persekutuan kelompok besar dan persekutuan kelompok kecil. Semuanya itu sama baiknya dan sama pentingnya. Menurut saya kita nggak bisa ngomong bahwa yang penting itu kelompok kecil, nggak bisa. Atau yang kelompok besar yang penting, bukan. Tapi dua-duanya penting. Kenapa? Karena juga Tuhan Yesus memakai dua persekutuan ini jadi alatnya. Jadi ada Tuhan Yesus ngomong di kelompok yang besar, tapi ada juga Tuhan Yesus ngomong di kelompok yang kecil, di mana kelompok kecil ini lebih dikhususkan ke murid-muridnya, gitu ya. Dan kalau kita lihat salah satunya, kalau kelompok kecil itu dia punya banyak keuntungan. Keuntungan yang pasti, kalau kelompok kecil kita bisa ada komunikasi, ya kan? Komunikasi dua arah. Lalu kalau dalam kelompok kecil kita bisa lebih mengenal lebih dalam, lebih akrab, lebih kalau kelompoknya kita bisa belajarnya lebih baik. Kalau kelompoknya besar, misalnya di kelas yang besar gitu ya, kita dosen itu mungkin menyampaikan, tapi tahu setiap orang seperti apa juga lebih susah gitu. Kondisinya kalau kelompoknya kecil kita bisa ngecek langsung, oke, kamu sampai di mana, kamu ngerti nggak tentang ini. Tapi kalau kelompok besar kan nggak mungkin semua orang mau ditanyain. Jadi kelompok kecil itu ada keuntungan dibandingkan kelompok besar dalam hal ini. Tapi kelompok besar juga punya keuntungan lain. Mungkin kalau mau hemat omongan, misalnya khotbah di kelompok besar. Kalau khotbah kelompoknya kecil-kecil, kasihan pendetanya, khotbahnya berkali-kali kan. Khotbah di setiap 10 orang, kalau anggotanya 200, 20 kali dia khotbah gitu. Jadi itu perlu kelompok besar. Sampai di sini oke ya? Ya, ini pada saat kita melakukan komunikasi dua arah, tadi dikatakan bahwa ada komunikasi dua arah sehingga kita lebih mengenal lebih dalam. Komunikasi dua arah dan pengenalan ini penting sekali. Kita, tadi saya sebelum mulai ini sempat bicara dengan Bapak Prabowo, lalu Pak Prabowo mengingatkan sekali lagi bahwa dalam kelompok, di ITS ini ada sebagian orang yang kalau misalnya orang Surabaya datang studi di Surabaya kan tidak masalah kan. Waktu saya pertama kali, saya dari Surabaya, waktu saya studi di Surabaya di ITS, saya sudah biasa nih sama kondisi di ITS itu. Lalu ada rekan-rekan yang katakan dari Sumatera Utara datang ke
ITS ke Surabaya. Permasalahannya salah satunya ialah kalau sekolah di Surabaya itu orang biasanya ngomongnya pakai bahasa Surabayaan gitu. Jadi kalau ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia, itu banyak orang yang kayak ini dari planet mana ini orang gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu sekali kita, kalau misalnya kita ada kelompok kecil, kita boleh menguatkan mereka gitu. Kita tahu latar belakangnya. Lalu lewat komunikasi dua arah, itu kita tahu kebutuhannya dia apa, kemampuannya apa, karakternya apa. Sekarang yang jadi pemikirannya ialah gini. Saat kita ada kelompok kecil itu secara pertemuan yang rutin, katakan seminggu sekali selama 2 jam misalnya. Pada saat seminggu sekali selama 2 jam, kalau kita mau mengenal orang, menurut kalian bisa nggak kita mengenal orang dengan baik? Wah, ini nggak mau balik ini. Bisa nggak kalau mengenal orang dengan baik dalam waktu cuma 1 minggu 2 jam? Bisa. Otomatis akan sulit kan? Akan sulit gitu. Jadi pada saat kita menjadi pembimbing, kita itu kan mengenalkan Yesus yang ada dalam diri kita. Ya. Kita berusaha untuk juga mengenal yang kita bimbing, kita juga comfort mereka, kita buat mereka tenang, mereka nyaman, mereka mendapatkan hal yang baik dari diri kita gitu. Semua informasi itu kita nggak bisa cuman menyampaikan pada saat ketemu di hari Jumat aja ataupun ketemu saat kelompok kecil, tapi saat-saat lain, pada saat mungkin kita lihat adik bimbingan lagi kuliah atau lagi nunggu kuliah, nunggu kelas, kita ngobrol sama mereka, ada komunikasi. Nah, di situ kita bisa saling mengenal, sehingga kita jadi ngerti, oh dia ini kebutuhannya apa. Kalau latar belakang tempat aja nggak masalah kan, bisa cepat aja. Oh dari sini anak nomor berapa, oh, itu oke. Tapi kebutuhan, kemampuan dia itu sampai di mana. Apakah dia ini perlu kita support dalam hal pelajaran, perlu kita support dalam hal misalnya orang oh anak ini ternyata modelnya pelupa, perlu kita support, oh oke, kamu perlu dengerin radio ini, kamu perlu baca buku ini. Hal-hal yang seperti itu tidak bisa kalau cuma di hari Jumat aja atau pada saat pertemuan kelompok kecil saja. Itu di luar juga kita perlu juga untuk lebih mengenal mereka gitu ya. Tapi kita akan lanjut dan kita mau ngomongkan masalah komunikasi dua arah. Di sini ada bicara dan ada mendengar. Hal yang biasanya kalau misalnya kita ngomongkan komunikasi dua arah dalam kelompok kecil, ini perlu juga kita perhatikan kondisi. Ya, saya pernah waktu kelompok kecil salah milih tempatnya gelap. Jadi waktu baca tidak bisa, baca Alkitab tidak bisa. Jadi agak susah. Terus misalnya, oke kita pilih tempatnya di mana? Di tempat yang terlalu ramai, misalnya janjian di tempat misalnya ketemuan di McDonald atau apa kan terlalu ramai, jadi nggak bisa juga. Kalau seperti itu bisa tapi sulit. Waktu kita ngomong kita nggak bisa konsentrasi gitu ya. Hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan. Termasuk kita waktu kelompok kecil itu perlu juga kondisi kita kalau kondisi adik bimbingan kan sulit mau kontrol ya. Tapi kondisi kita kan kita bisa kontrol ya. Jadi kayak misalnya masalah penampilan, masalah kebersihan itu harus diperhatikan.
Maksudnya penampilan itu bukan berarti harus penampilan yang seperti artis apa, bukan ya, tapi penampilan yang baik, yang bisa masuk sama mereka gitu. Terus kita ngerti kalau misalnya ini nanti bakal panas atau bakal kondisinya itu akan banyak mengeluarkan keringat. Nah, kita sudah prepare itu, misalnya tisu atau apa gitu ya. Nah, lalu masalah kebersihan juga. Kebersihan ini penting sekali karena awalnya kita belum mengenal adik bimbingan kita kan, kita belum mengenal mereka. Jadi kita perlu melihat juga, misalnya kalau misalnya kita itu bajunya belum dicuci, nah, itu kan akan bau. Nanti kasihan adik bimbingannya. Saya pernah waktu di kelompok kecil, ini kebetulan bukan saya yang pimpin ya. Saya waktu itu masih tahun pertama, di Indonesia kan sering ya, di tempat kita kan sering. Waktu di dalam ruangan itu kan duduk di tikar lalu buka sepatu kan. Nah, seringkali itu kadang-kadang baunya itu menyengat gitu. Kan kasihan juga teman-teman yang lainnya gitu. Nah, hal yang kayak ini kita perlu kayak perhatikan. Kan kita tahu nanti bakal buka sepatu. Oke, berarti pakai kaos kaki yang baru, jangan pakai kaos kaki yang dari kemarin gitu, yang sudah bau. Hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan. Termasuk ini juga hal-hal yang kecil tapi penting. Apa sudah sikat gigi apa belum? Itu hal kecil tapi bisa mengganggu komunikasi. Misalnya kita komunikasi dalam kelompok kecil kan dekat orangnya, jadi bisa kelihatan ini sikat gigi apa belum. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Hal-hal kecil sih tapi penting juga ya. Sampai di sini ada yang mau komen? Saya lanjut ya. Pak. Ada bicara dan ada mendengar. Ini hal yang juga penting. Ini ada rule yang disampaikan oleh Dr. Albert Mehrabian. Ini rule-nya 73855. Tapi ini rule kalau misalnya kita ketemu secara langsung ya. Kalau ketemu di Zoom, nah ini belum tahu rule-nya seperti apa. Jadi ini rule kalau ketemu secara langsung. Biasanya itu kalau yang pengaruhnya itu kalau 7%, kalau kita ngomong dari omongan aja, nggak tahu, nggak ada nadanya, nggak ketemu orangnya, nggak lihat body language, itu yang diomongkan cuma mancep 7%. Termasuk di Zoom, ya, di Zoom seperti ini, itu akan kurang untuk bisa nangkepnya gitu. Jadi kalau saya misalnya ketemu langsung dalam kelompok kecil, langsung gitu ya, dengan ngomong, ada nadanya, penekanannya seperti apa, voice-nya gimana, ada gerakannya, body language seperti apa, itu akan lebih tertanam, lebih bisa diterima daripada kayak dengar omongan aja. Nah, itu make sense. Misalnya kalau saya ngomong seperti ini, siapa nama Anda, apa pekerjaan Anda, silakan ditulis di sini. Dengan seperti ini. Halo, namamu siapa ya? Terus kerjaanmu apa? Bisa dicatat di sini ya. Itu akan agak beda gitu. Dan juga kalau ketemu langsung itu kita juga bisa beda ya. Termasuk kalau seperti ini, di Zoom seperti ini, misalnya bagi saya yang ngomong, saya nggak tahu ini. Misalnya adik-adik bisa ngerti atau bisa nangkep atau gimana, itu saya nggak ngerti gitu. Jadi
kalau Zoom memang agak susah, dan memang tadi waktu bicara dengan Pak Prabowo, beliau juga lebih suka prefer untuk ketemu secara langsung. Jadi ketemu secara langsung itu passion-nya beda, ngomongnya itu beda, semuanya beda. Tapi ini kita perlu ingat ya, kalau ngomong kita jangan sungkan untuk perlu latihan. Kalau kita belum biasa ngomong dengan kelompok besar, maksudnya dalam kelompok kita perlu latihan juga ngomong yang ada penekanan. Jadi bukan ngomongnya kan ada pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan itu bukan cuma dibaca, tapi kita perlu waktu bacakan itu pertanyaannya ngomong ke adik-adik kita dengan penekanan seperti apa. Itu akan lebih mereka bisa lebih nangkep apa yang kita omongkan gitu. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan. Waktu kita belajar firman Tuhan, kita kan ada observasi, ada interpretasi. Waktu di kelompok kecil, kita sudah siapin dengan baik. Tapi kalau persiapan kita, itu bukan cuma persiapan materi, tapi persiapan bagi yang belum biasa ini, persiapan gimana kita mau bertanya dengan baik. Gimana kita mau menyampaikan pertanyaan. Memang ada orang-orang yang berbakat dalam hal menyampaikan, dalam hal berbicara. Nah, kalau misalnya kita berbakat di situ, ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya kita nggak begitu berbakat dalam hal bicara, kita perlu latihan sendiri untuk ngomong, untuk ngasih pertanyaan itu perlu latihan. Bisa latihan di depan kaca, untuk ngomong gimana itu pertama-tama. Tapi setelah kita biasa dan kelompoknya juga sudah saling kenal, nah itu jadi nggak masalah gitu ya. Jadi tadi kalau kita sudah ada bicara, sekarang kita ngomongkan masalah mendengar. Dalam setiap kelompok kecil, kalau kita memimpin, tadi poin yang perlu kita perhatikan ada bicara, ada mendengar. Sebagai pemimpin bukan bicara terus, bukan mendengar terus, tapi dua-duanya ini harus ada ritmenya, harus imbang gitu ya. Dan mendengar itu menurut saya bahkan lebih sulit daripada berbicara. Karena mungkin saya lebih suka bicara gitu kali. Tapi dalam mendengar ini kita harus kayak perhatikan, bukan cuma mendengar supaya oke dia ngomong selesai, supaya nanti habis waktunya ada syaratnya dia sudah ngomong, saya dengar, bukan cuma itu. Tapi waktu kita mendengar, kita usahakan kita bisa mendengar dengan baik. Jadi kalau kita nggak jelas, kita ngomong, oh sorry ya, suaranya agak ini, bisa nggak ngomongnya dikerasin? Nah, ngomong seperti itu nggak apa-apa. Nah, misalnya adik-adik sekarang mendengar saya nggak jelas, bisa interupsi sedikit. Pak, nggak jelas nih ngomongnya, atau hal lain seperti apa gitu ya. Perlu ngomongkan nggak apa-apa. Supaya proses mendengarnya juga bisa baik. Dan pada saat kita mendengar, kita juga nggak bicara toh. Kita tidak menyela orang yang lagi bicara tadi. Jadi kita mendengar ya benar-benar kita mendengar. Dan saat kita mendengar itu usahakan kita dengarnya dengan baik, tidak emosi. Kalaupun itu biasanya ada perdebatan atau misalnya biasanya ini yang seringkali jadi permasalahan itu saat kita waktunya sudah mepet, terus ini orangnya masih mau ngomong lagi ini adik bimbingan, waktunya sudah mepet, nah itu kadang-kadang kita itu nggak tenang. Itu bukan cuman waktu masih mimpin dalam permulaan ya,
bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya saya diminta untuk mimpin kelompok kecil atau mimpin diskusi, wah waktunya sudah mepet nih. Bahannya masih ada, tapi ini ngomong terus. Itu kadang-kadang kita bisa emosi itu. Bisa kayak berusaha mau cut gitu secepatnya. Padahal itu usahakan jangan ya. Jadi tenang aja, terus bisa mikir tenang gitu, dan kita harus fokus. Dan pada saat kita kita mendengar, kita harus tahu bahwa adik bimbingan kita itu bukan orang yang tidak mengerti, tidak bisa baca perilaku kita. Jadi mereka juga bisa menginterpretasikan perilaku kita. Misalnya kita tidak tenang, itu kelihatan di body language-nya kita itu. Atau saat kita emosi, itu kelihatan sekali. Kita kayak ogah-ogahan dengar, itu kelihatan sekali. Jadi kita melakukan ini semua dengan kesungguhan hati. Sampai di sini kita bisa break sebentar. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Saya minta tolong tadi ada satu orang yang bisa saya mintain tolong untuk tadi sudah dihubungi sama Melanie yang Sudah, Pak. bawa pensil sama pensil warna. Sudah, Pak. Iya, saya, Pak. Ruben ya. Iya, Pak. Ruben, kamu semester 6 ya? Enggak, saya 4, Pak. Semester 4. Oke, sorry. Tadi siapa yang semester 6 ya? Selain Gintingnya. Masih habis mungkin, Pak. Oke. Ruben, kamu bisa tutup mata dulu. Sementara saya mau menunjukkan something ke Mary ya mungkin ya. Bisa tutup mata tapi jangan lihat screen lah pokoknya ya. Ya, jangan lihat screen ya. Baik, Pak. Atau lihat belakang juga boleh, Ruben. Okay. Lihat ini. Siapa tahu kamu nanti ngintip. Oke, Enggak Pak. ya? Mungkin aku tutup aja laptopnya ya, Pak. Agak ditutup. Oh iya ya. Oh, jangan ditutup. Ya, boleh lah. Pokoknya gimana caranya lah. Oke. Ya, Mary, ini akan saya screen share lagi. Iya, Pak. Oke, Mary. Iya, Pak. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, Mary coba deskripsikan gambar ini ke Ruben. Ruben, tolong ingat-ingat. Lalu kamu gambar apa deskripsi yang disampaikan oleh Mary. Oke? Oke, Pak. Mary siap? Baik, Pak. Siap, Pak. Ruben siap? Siap, Pak. Oke, saya beri waktu 3 menit. Mary, deskripsikan. Oke, baiklah Ruben. Ini ada benda dalam kehidupan sehari-hari sebagai transportasi berwarna biru, memiliki 4 Sebut roda. mobil nggak apa-apa. Oh, ya ini mobil, warnanya biru, terus memiliki 4 roda. Warna rodanya hitam, terus warna lingkar dalam rodanya itu warna kuning. Dan ada lampu, lampunya juga berwarna kuning. Lampu belakangnya berwarna kuning dan merah. Gambarnya dari tampak samping. Bagaimana Ruben, apakah ada pertanyaan? Kalau lampu yang kuning ada di mana? Di depan dan di belakang juga, tapi di belakang ada 2 lampu.
Oke. Sudah? Dari saya sudah, Pak. Oke, Ruben sudah? Ini saya mulai gambar gitu, Pak. Ya, Ruben mulai gambar ya. Gambarnya cepet-cepetan aja Ruben, enggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, saya stop lagi screenshot-nya ya. Yap. Oke, Ruben siap-siap gambar. Sudah gambar ya. Kalau gambarnya cepat aja, terus kasih color, kasih warna sesuai apa yang digambarkan Mary tadi. Sementara Ruben masih gambar, ini di depan saya ada Yabes sama Bastian. Kok Yabes semester berapa? Saya semester 6, Pak. Oh, semester 6. Ya, di jurusan apa Yabes? Jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Itu kamu besok kalau lulus, besar kesempatan untuk menjadi profesor seperti Pak Prabowo, teknik mesin. Waduh, Berat ya. berat, Pak. Kalau Bastian, lu jurusan apa? Saya jadi sistem perkapalan, Pak. Permesinan kapal perkapal. dulu. Mesin kapal atau apa ya? Ya, kalau dulu permesinan kapal, Pak. Terus sekarang ganti jadi sistem perkapalan. Oh, itu anak buahnya Pak Saud ya? Iya, betul. Kamu bisa Asik, juga Pak, itu jadi seperti Pak Saud. Ya. Ruben oke? Oke, Pak. Ya. Ruben bisa liatin gambarmu ya ke kita semua. Tapi kebetulan saya nggak punya kuning, Pak. Jadi, Oh ya, enggak apa-apa. ini. Enggak apa-apa. Aduh, nggak kelihatan. Ini, Pak. Oke. Ini gambarnya Ruben. Yang lainnya sudah oke. Lihat agak mundur dikit ya, agak mundur dikit. Oke. Ruben, saya tunjukin gambarnya ya, yang tadi diomongkan sama Mary ya. Nah, ini Ruben gambarnya. Jadi tadi warnanya biru belum digambar, sama ya intinya seperti itu. Tapi at least ada gambar mobil, walaupun nggak mirip-mirip banget gitu. Ini mobilnya VW, di sana jadi mobilnya hardtop ya, jadi mobil yang kotak gitu ya. By the way, dari sini kita bisa lihat sekali lagi pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Ini untuk menggambarkan bahwa transfer informasi itu penting sekali, gitu. Dari yang bicara juga harus detail, ngomongannya seperti apa, tapi yang nangkep, yang mendengarkan juga harus sama-sama. Jadi ini kedua belah pihak itu harus sama-sama poinnya sama-sama pentingnya. Jadi bukan yang mendengar saja ataupun yang bicara saja, tapi sama-sama pentingnya supaya prosesnya jadi baik gitu. Sampai di sini oke, ada pertanyaan? Oke ya. Hal yang kita lakukan di kelompok kecil itu kita saat diskusi itu harus kita perlu untuk saat kita memimpin diskusi itu pada dasarnya di samping tadi itu hal yang penting komunikasi itu ialah saat kita berbicara dan mendengar dengan porsi yang baik. Saat nanti memimpin diskusi
Berarti komunikasi yang harus kita berikan ialah kita memberi info kepada adik bimbingan kita. Lalu saat kita memberi info, kita saat memimpin diskusi itu berarti kita itu lead-nya di situ, kita leader. Jadi kita harus berani ambil keputusan untuk mengingatkan sama adik bimbingan untuk taat sama kesepakatan yang sudah kita adakan. Jadi kalau kesepakatannya oke, nanti sampai jam segini ya jam segini. Kalau ngomong nggak usah marah, ya itu ketaatan. Tenang seperti apa itu ketaatan. Lalu kita encourage setiap yang ada untuk bicara, termasuk yang pendiam. Dan kalau memang waktunya untuk istirahat, ya istirahat. Lalu kalau ada yang kira-kira nggak sopan, ya kita berhak untuk masuk gitu ya. Oke, itu nggak baik. Kita nggak sopan gitu. Lalu kita juga perlu untuk memphrase pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dengan baik dan juga boleh menyimpulkan kalau ada yang salah asumsinya, kita menyimpulkan dan kita mendorong. Dan satu hal yang penting di sini harus kita ingat bahwa kelompok kecil itu akan menjadi baik kalau setiap anggotanya, setiap orang itu feel at home. Jadi merasa diterima. Kalau dalam satu kelompok kecil ada satu orang yang dia itu terlalu dominan sehingga satu merasa bahwa ini kok buat aku enggak enak ya. Nah, itu kita harus berpikir gimana caranya supaya setiap orang yang dominan, yang pendiam, yang pemalu, semua itu merasa nyaman, enak di rumah di kelompok ini. Jadi feel at home. Pada saat feel at home, maka kita juga kelompoknya itu akan jalan dengan baik. Itu tentang kelompok kecil dan tentang komunikasi dalam kelompok kecil. Ya, sampai di sini kita ngomong masalah komunikasi dalam kelompok kecil, most likely itu kita ngomongkan masalah banyak aplikasi ya. Caranya gimana? Kalau misalnya komunikasi yang baik seperti apa gitu. Jadi kalau saya pikir secara teori kita bisa search lumayan dari banyak sumber, tapi pengalaman itu penting. Jadi adik-adik jangan takut untuk mencoba, lakukan aja, percaya bahwa Tuhan pasti juga memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan penyertaan. Sampai di sini ada tanya jawab, ada pertanyaan dari adik-adik semua. Baiklah, buat teman-teman semua yang sekiranya ada pertanyaan, boleh raise hand atau langsung open mic aja. Saya mohon maaf, kalau raise hand saya tidak bisa lihat ya. Jadi langsung ya open mic aja. Atau juga kalau masih sungkan, boleh aja nanti boleh sampaikan ke Mary, lalu sampaikan ke saya, jadi nggak masalah. Ya, satu hal lagi, gini, misalnya kalau kita pimpin kelompok kecil ya, kalau ada yang suka ngomong oke ya, tapi kadang-kadang juga pimpin kelompok kecil orangnya pemalu semua. Nah, pernah seperti itu nggak? Sehingga nggak ada yang tanya, nggak ada yang ngomong gitu. Kalau ada kayak gitu gimana tindakannya?
Kira-kira aja. Mungkin saya, Pak. Siapa ya tadi yang Ginting, Pak. ya? Ya, Ya, mungkin kalau saya bakal mungkin lebih persuasif ya. Saya akan naik duluan itu terus kayak apa ya? Pokoknya yang pertanyaan-pertanyaan mungkin mereka atau nggak pernyataan yang mungkin mereka jadinya mungkin jadi lebih apa? Lebih pengen tahu ya, curious gitu ya tentang ya tentang apapun yang kita sedang bahas di kakak itu. Gitu. Oke. Itu hal yang baik banget. Iya. Tapi pertanyaannya kalau misalnya sepi, jangan kasih pertanyaan yang susah-susah, kasih pertanyaan yang gampang. Jadi kadang-kadang mungkin kalau orang nggak mau ngomong karena belum saling mengenal, kalau dikasih pertanyaan susah, itu nanti takut salah. Kalau takut salah, ya akhirnya diem. Ya betul nggak? Ya ini karena misalnya kalau nggak ada yang tanya, berarti saya yang tanya aja sekarang ya. Misalnya di satu kelompok ya itu ada tadi kan sepi, nggak ada yang ngomong. Berarti kita kasih pancingan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, ya kan? Sehingga dia anggota bisa bertanya gitu dan kita encourage bertanya gitu. Lalu ada yang di kelompok itu yang malah dia itu terlalu banyak bicara. Gitu. Banyak bicara itu ada dua. Mungkin dia dari sononya juga suka bicara gitu. Atau memang dia itu sudah benar-benar mengerti. Nah, kalau ada kelompok yang seperti itu, kira-kira ada pendapat gimana enaknya? Ya, saya tanya ke kalau Jessica, kira-kira gimana kalau ada yang kayak gitu? Iya, Pak. Kalau untuk tadi, apakah bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf, karena saya juga ada Zoom lain perkuliahan. Oh, oke. Oh, oke. Yep. Kalau ada yang orang yang apa namanya, yang dia itu pintar gitu di kelompok kita, dan dia banyak ngomong, akhirnya gimana caranya kalau seperti itu? Kira-kira? Kalau menurut saya ya Pak, dan berdasarkan dengan pengalaman saya saat dulu menjadi anak pada kakak, pemimpin saya itu cenderung untuk memberi pertanyaan untuk setiap anak menjawab. Jadi tidak hanya yang bisa yang menjawab, namun diperbolehkan untuk semua anak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi misalnya ada 5 anak, berarti giliran untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak, sehingga tidak ada yang dominan. Seperti itu. Oke. Ya, itu penyelesaian yang bagus. Jadi mencegah yang dominan, akhirnya kita buat giliran ya. Oke, ada lain, pendapat lain? Thank you ya pendapatnya Jessica. Kalau Hersanianta, Hersanianta apanya Ginting juga? Dia Ginting juga nih. Atau Beda, Pak, itu. Asahra?
Asara? Oke. Kalau misalnya ada yang terlalu banyak omong, kadang-kadang banyak omongnya karena dia itu memang pinter, ya bilang aja memang pendapatnya baik, luar biasa, dipuji, terus tapi dibilang gini, sekarang kita dengar pendapat yang lain. Jadi ya sama aja seperti itu. Jadi jangan dimatiin kalau ada orang yang banyak ngomong apa, di-encourage untuk that's good one, itu bagus. Dan sekarang oke, tanya pendapat yang lain. Malah kita ajak dia untuk partneran, oke. Nanti kamu bisa komen pendapatnya dia apa gitu. Sehingga kayak seperti itu. Itu semua sekali lagi tergantung latihan dan juga tergantung kita terjun apa enggak. Kalau misalnya sekedar masih belum, itu memang susah, masih teori. Tapi setelah kita praktekkan, nanti lama-lama menjadi bisa. Jadi komunikasi itu bukan hal yang terlalu sulit, tapi juga bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kita persiapkan dengan baik. Atau mungkin kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan aja dulu ke pengurus, ke Ginting atau Mary? Ke saya saja, Pak. Buat teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Permisi. Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Andro dari komputer semester 6. Jadi itu kan tadi berbicara mengenai yang berbicaranya itu banyak. Nah, tapi mungkin yang sering saya temuin juga itu, ya mungkin termasuk diri saya sendiri juga dulu pas masih jadi anak kakak. Ya, ada beberapa orang itu yang dia itu sebenarnya aktif berbicara gitu, tapi begitu kita masuk ke topik dalam pembacaan Alkitab ataupun ya pembelajaran dari materi kakaknya itu sendiri, itu tuh jadi mereka tuh rata-rata jadi diam gitu, jadi nggak banyak berbicara gitu, kayak malu-malu. Nah itu dari Bapak sendiri mungkin pengalamannya dalam menghadapi yang seperti itu bagaimana, Pak? Ya, itu jadi memang dalam apa namanya, dalam satu kelompok itu macam-macam, memang ada yang komposisinya itu macam-macam. Kalau misalnya saya ada kelompok baru ya, lalu saya lihat ini, orangnya kok ini pendiam ya, pendiam semua misalnya gitu, pendiam semua. Nah, saya harus siapin banyak, misalnya pertanyaan satu, ya misalnya pertanyaannya yang umum kan, biasanya gitu. Tapi kita sudah siapkan pertanyaan yang sifatnya lebih khusus, yang kena ke orang yang pendiam tadi gitu. Termasuk, jadi itu masuk part of persiapan kita. Tapi yang kayaknya, menurut saya ini kayaknya itu terjadi karena kelompoknya masih baru. Dan setiap orang itu belum feel at home, jadi belum saling mengenal. Kalau orang sudah, misalnya gini ya, kita kan sering, anak kecil aja ya misalnya, anak kecil itu kan pendiam gitu ya, terus mamanya ngomong, orang tuanya ngomong, padahal di rumah itu loh banyak sekali tingkahnya, kalau di sini kok diam sekali ya. Seringkali seperti itu kan. Karena apa? Karena anak kecil tadi di rumah dia feel at home sama orang tuanya, jadi dia nyaman. Tapi begitu keluar dia nggak merasa nyaman, jadi dia not feeling at home gitu. Nah, itu yang sangat menurut saya penting sekali di kelompok kecil itu. Kalau ada kita buat gimana supaya kelompok ini feel at home, dan kalau ada orang yang pendiam tadi, yang
saya bilang ke Ginting ya, tanya pertanyaan tapi jangan yang susah. Pertanyaan yang kayaknya pasti bisa dijawab gitu. Jangan pertanyaan kalau menurutmu kondisi geologi orang-orang pada saat Yesus dulu seperti apa, jangan tanya yang susah-susah. Tanya yang langsung ada jawabannya di situ. Jadi kalau dia sudah jawab, nanti pasti yang lainnya itu ada perasaan bahwa ini sudah jawab, waktuku gitu. Atau juga tadi seperti usulan dari siapa tadi? Jessica ya, bahwa biasakan digilir yang belum, nanti akan dia ngomong sendiri gitu. Kalau di kelompoknya sudah terbiasa. Tapi ini sekali lagi bukan untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga ya. Sudah pertemuan yang keberapa itu biasanya orang lebih aktif. Memang pertanyaan yang susah itu kelompok itu kalau masih awal itu susah. Jadi saya mau kasih tips untuk kalau kita ada satu kelompok mulai awal, kita kan sudah ada plan ya. Ada plan, nanti ada persiapan kan. Persiapannya seperti apa, lalu ada kita buat ini pertanyaannya sampai katakan ada 8 pertanyaan dengan bacaan ini gitu ya. Bacaan Alkitab di sini 8 pertanyaan. Kita sudah buat plan itu, kita sudah siapkan jawabannya. Jangan stick, maksudnya jangan cuman berpegang pada plan itu. Jadi harus siap-siap. Kalau misalnya nanti ada perubahan, it's okay. Jangan, kita bisa misalnya jumping, pertanyaannya jump gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kita bisa lakukan aja gitu. Dan tapi kalau ada orang yang masih susah gitu, pertanyaannya tadi itu dipertanyakan dengan lebih gampang dicerna. Misalnya gini, menurutmu yang dilakukan orang apa yang dilakukan orang Farisi ini, apa yang dilakukan oleh orang Farisi, mengapa mereka melakukan itu, gitu ya pertanyaannya. Mereka nggak ada yang jawab nih. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Farisi, mengapa itu nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, kita pilih salah satu orang buat gini. Menurutmu apa yang dilakukan oleh orang Farisi tadi baik apa tidak? Itu kan lebih gampang kan? Jadi kita downgrade pertanyaannya. Jadi kita pertanyakan lagi dengan jawaban yang lebih simpel, lebih sederhana. Daripada apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Mengapa dia melakukan seperti itu? Sulit kan jawabnya? Jawab aja. Apakah yang dilakukan oleh orang Farisi ini baik? Atau apakah menurutmu ini buruk? Seperti itu. Lalu setelah itu bisa disambung lagi. Buruknya di mana? Kayak gitu-gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi tidak selalu stick pada pertanyaan yang sudah ada. Kita bisa menyederhanakan, bisa buat pertanyaan itu lebih masuk buat orang-orang yang ada. Kira-kira itu bisa menjawab tadi? Iya Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih banget. Ya. Sekali lagi ini bukan jawabannya itu bukan iya dan tidak. Ini benar atau enggak. Tapi ini bisa cuman usulan yang bisa dilakukan. Setiap kelompok itu kita terpanggil untuk mengerti, mengenal kelompok kita, lalu kita improve pada kelompok kita masing-masing. Dan percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang menyertai kita. Dia itu pasti memampukan kita. Kalau pasti memampukan untuk bisa baca kelompok kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita doakan kelompok kita, Tuhan pasti berkata. Yap.
Mary gimana? Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Apakah kita tunggu sampai 11.30 atau disudahi aja, Pak? 11.30 itu 5 menit lagi ya? 2 menit lagi, Pak, di sini. Oh ya, disudahin aja. Kita sekali lagi, kita misalnya waktu ini ya, kita ada plan. Jangan mati sama plan yang ada ini. Kita fleksibel. Jadi kalau kurang 5 menit, 10 menit kadang-kadang, atau bisa lebih dikit, it's okay gitu. Nggak masalah. Kita lihat kondisi di kelompok. Kalau kelompoknya antusias, oke, tambah-tambah dikit. Kalau kelompoknya, oh ini kayaknya materinya sudah cukup nih, gitu. Kita bisa pikir-pikir sendiri kan. Kayaknya sudah cukup nih. Habisin aja maksudnya waktunya. Jadi itu nggak apa-apa. Dan ya tidak ada yang semuanya kan dilakukan untuk kebaikan juga kan. Dengan seperti itu kelompok akan feel at home. Yep. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dari teman-teman, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk teman-teman yang nanti sekiranya ada pertanyaan, bisa kontak Pak Gustaf buat bertanya atau minta atau sharing dengan Pak Gustaf. Nanti kita bagi kontak. Bisa minta kontak ke kita pengurus. Terima kasih buat materinya dari Pak Gustaf. Bisa disudahi, Bapak. Yep. Berarti gimana ini? Saya tutup dalam doa gitu ya? Iya, Ya, Pak. oke. Mari kita